Oke, oke. Sampurasun, selamat malam teman-teman. Di hari ini, hari Rabu, ketemu lagi dengan kita, Nampi di Ramal, ngobrolin adab, masyarakat, peradaban Indonesia. Nah, kali ini atau malam ini, kita kedatangan narasumber Kang Cepi Wisesa. Teman-teman, seperti yang kita tahu, bahwa wayang, sesuai dengan judulnya ya, wayang, seni dan pesan moral. Wayang itu adalah salah satu warisan leluhur kita yang masih ada sampai saat ini. Tapi bagaimana wayang pada saat ini dengan gempuran modernisasi, teknologi dan lain sebagainya, apakah masih bisa bertahan? Karena wayang dahulu digunakan leluhur kita untuk menyampaikan pesan-pesan moral pada kita, pada masyarakat semua, untuk dijalankan pesan moral itu. Oke, kita langsung aja bertemu dengan narasumber kita, Kang Cepi Wisesa. Mangga Kang Cepi Ya. memperkenalkan diri dulu. Sampurasun. Pampes. Selamat malam, kawargian, sadayana. Ini teh harus pakai bahasa Indonesia atau gimana? Bebas, dicampur-campur juga sageluyurnya, tenang. Soalnya kalau bahasa Arab saya belum paham gitu. Sama saya juga, bagi masuk India. Wastapun Cepi biasa menunggaling urip. Sebetulnya saya agak kaget juga, Kang. Kenapa Ini kaget-kaget? berat Seperti tuh melihat buat saya mah. gitu. Berat atuh ini judul yang diangkat gitu, bahasan yang diangkat. Ya mungkin saya berasal dari salah satu planet yang harengheng ya, saat ini sedang Planet harengheng. Names. Sarang Piccolo itu tetanggian, kumaha itu teh? Wah, Sarang Piccolo tetanggian, Piccolo itu Dragon Ball. kalau asa samalah dari Priangan ya. Cuman mungkin kebetulan resep gitu, dan alhamdulillah masih konsisten ikareus karena kesenian, terutama wayang golek lah gitu. Nah gini, teman-teman, Kang Cepi ini sebenarnya multi talenta. Kalau saya kan multi talentan ya, apalagi nyisikan bawang. Kalau Kang Cepi itu multi talenta, nya dalang, nya MC ya, tukang puisinya gitunya. Terus penyiar radio, itu area-area kenapa diborong semua Kang Cepi? Coba satu-satu bagi saya lah gitu. Sebetulnya kalau dari apa ya, bukan hukum sebetulnya. Pantasna gitunya, orang tua dulu kita terutama di Padalangan itu kan mencakup semuanya. Kesenian itu ada di pewayangan itu sendiri, dari sisi teater, musik, sastra, dan juga pokoknya mencakup semuanya gitu. Makanya dalang itu dituntut untuk maneh kudu bisa segalana gitu. Malah kalau kata Abah Asep dulu, mohon maaf saya mengutip kata-kata Abah Asep, dalang mah universitas. Oh iya iya. Segala keilmuan aya di dalang gitu. Makanya buat saya jigana nepi ka engke jaga miang ge asa moal kataekan jadi dalang teh. Mungkin tapi di dalam telepek tidak ada unggul si gitu. Astra Jingga gitu jadi penyiar radio. Eta kumaha cikan. Saya bingung kalau ngelihat profilnya itu, aya nu keur maca puisi eta teh, aya nu keur teater, aya nu keur jadi penyiar radio, aya nu MC-an, gitu. Sebetulnya karena tekanan dapur itu mah. Oh iya, dapur harus ngebul ya, kalau tidak ngebul kita tidak barang dahar Tekanan ya. dapur karena kalau tahun ya wayang unggul kan udah agak jarang juga sekarang. Masyarakat pengennya yang simple gitu, nggak terlalu mahal tapi rame gitu kan. Kita juga bingung juga gitu, makanya kalau nggak pinter-pinter menyesuaikan ya kita ketinggalan juga. Terus. Nah, Kak Cepi, kita akan langsung masuk ke bahan-bahan yang ya ngobrol-ngobrol sedikit lah ya. Karena Nah, iya saya nu kan bahaya ya. awam soal perwayangan gitu. Ceritain dong Kak Cepi sejarah singkatnya lah gitu. Wayang dan fungsi wayang di Nusantara pada saat itu gitu, sampai dengan saat ini gitu. Mangga Kak Cepi. Sebetulnya pada sejatinya kalau dari sisi seni, saya kira wayang itu kan teater ya.
artinya bentuk pertunjukan rakyat. Kalau secara gembleng nama gitunya. Tapi saya mulai dari katanya dulu ya. Sebetulnya ada beberapa versi, bahkan banyak, bukan beberapa. Tapi saya mengambil dua versi saja yang sekiranya sapuk gitunya jeung kaayaan ayeuna. Ada yang juga menyebutkan, ini kebetulan saya sudah tulis dari semalam, karena padahal saya ikutan nulis kalau gitu. ada sebagian masyarakat yang menghubungkan dari tina kecap wayang gitunya. Aya nu gembleng, wanya itu bukan satu imbuhan atau kata yang terpisah, itu mah ngagebleg we wayang gitu. Ada juga yang mengatakan dari kecap wa dan hiang. Wa dan hiang. Ya. Yang artinya? Yang kebetulan kalau dalam salah satu kitab dalam bahasa Kawi kalau nggak salah, bayang itu artinya bayang, artinya kalangkang. Karena kan kalau kita lihat sejarah, wayang yang pertama ada itu ditulisnya di atas daun apa namanya? Aduh, lupa lagi. Ya, daun lontar. Lontar. Nah, dan yang dipertunjukkan itu kalangkang gitunya dari sorot cahaya. Oh ya, mungkin pakai pelita dulu mah pengintennya, pakai pelita. Iya gitu. Kalau sekarang mah, kalau saya melihat di pewayangan yang wayang kulit khususnya gitu ya, sekarang kan langsung gitunya, kita teh penonton di belakang, dalangnya langsung di depan gitu. Ya. Tapi dulu mah penginten wayang teh kalangkang teh hanya. Ya, kalangkang. Nah setelah itu sempat juga wayang ini dipakai propaganda untuk menyebarkan agama Buddha. Oh, kapungkur teh. Nah setelah itu datanglah agama Islam ke Indonesia dan oleh Wali Songo di Ropea deui gitunya, dan dimasukkanlah ajaran-ajaran Jatining keislaman lah, seperti itu kira-kira. Dan akhirnya ada perubahan perubahan klaim juga di masyarakat bahwa wayang itu untuk menyebarkan agama Islam. Teup nepi kadinya gitu. Padahal dari sebelumnya ada histori yang lain gitu. Awalnya ada yang untuk penyebaran agama Buddha, lalu Islam masuk ke Indonesia, dipakailah untuk menyebarkan dakwah secara Islamnya dengan menggunakan wayang. Nah, selama berjalan itu teh, maksudnya apakah si wayang ini terus eksis gitunya untuk penyebaran agama lah kita anggap gitu ya pada saat itu, atau misalkan terbentur dengan hukum-hukum agama, atau misalkan si wayang itu langgeng, baik itu diangge kangge dakwah agama, Kang Cepi. Kalau secara kita lihat dari sejarah ketika pengislaman kisah Mahabharata itu, saya yakin sedikit banyaknya ada satu benturan lah gitu yang terjadi. Ya. Tapi karena mungkin bentuk yang dimasukkan atau nilai-nilai yang dimasukkan itu dengan cara yang sangat halus gitu ya, dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dipahami gitu, sehingga akhirnya masyarakat bisa mencerna secara keseluruhan dan bisa berjalan gitu. Bisa berjalan ya? Ternyata. Ya. Dan berarti pada saat itu mungkin kalau untuk orang dengan orang langsung ada susah penyebaran agama, terus dipakailah wayang ya, dengan istilahnya sisipan-sisipan pesanan-pesanan, istilahnya maksudnya pesan moral lahnya untuk untuk berdakwah gitunya. Tapi ada juga sebetulnya satu nama lagi yang tadi yang dari bahasa Kawi, karena kan Kakawen juga wayang itu menggunakan bahasa Kawi. Ada juga yang menyebutkan berasal dari kecap yang tadi itu wahyang, yang artinya wa itu imbuhan. Nah, namun hiang di sini beda arti gitu. Sebetulnya aya oge cenah harita teh nu nyebutkeun yen wa di dinya teh rangkean kecap teh naon atunya suku katana gitu. Yang artinya margi akeneh gitu dina kitab Kawi mah anu nyebutkeun sapertos wahiri gitu nya. Anu hartosna teh iri dengki gitu. Ada juga yang seperti itu. Yang beranggapan seperti itu. Dan sampai saat ini masih ada yang yang setuju dengan referensi itu gitu.
Masih dipakai ya sampai saat ini ya? Ya, jadi sebetulnya pada hakikat nama sarua gitu, eta-eta keneh arti nama kalangkang gitu. Cuma supaya lebih Atau menyemarakan, iya, menyemarakan. Ditambahan lah iya, itu dia ya supaya rame gitu ya. Tidak nah, Kak Cepi, sebenarnya kan gini, yang saya tahu gitunya, wayang di Indonesia itu kan beragamnya. Aya wayang ya, suket mah kan gitunya. Terus ya, aya apa namanya? Aya wayang purwa, parwenya. Nah, ya. itu teh cerita sama nggak sih maksudnya jenis-jenisnya? Atau misalkan lakon yang dibawakan? Sebetulnya beda-beda. Oh, Kita kalau beda-beda kalau nih. awal kalau awalnya mungkin ada kesamaan dulu, Mohon, tapi mohon. pada akhirnya setelah diadopsi kan ada beberapa perubahan-perubahan gitu yang terjadi, Mohon, mohon. tergantung pegiatnya juga gitu. Kalau wayang di era dulu itu sekitar tahun 1900-an lah, kita jangan terlalu jauh, itu Hmm. perbedaannya sudah sangat signifikan. Oh, kelihatan bisa nih ya. Ya, apalagi kalau wayang orang gitu kan, Mohon. itu kan Wayang wong naskahnya teh apa intinya? Wayang wong ya teh. wayang wong, itu sangat Hmm. jauh berbeda. Terus juga ada wayang klitik, wayang beber, Mohon, wayang mohon. suka itu kan kalau dari Tina Sampe gitunya. Oh, daun sampai teh anu dibelit katanya. Ya gitu. Terus juga wayang ajen di Jawa Barat. Mohon, mohon. Kalau wayang ajen belah dia lah lahirnya teh. Baru-baru aja ya. Baru-baru, Kalau ya. kalau saya pernah dengar ada yang namanya wayang gedog. Ya, Ya, wayang wayang gedog yang gedog dari juga ada. dari apa Majapahit itu ya. Majapahit itu. Nah, itu teh tuaan mana wayang gedog itu sama wayang yang dipakai untuk apa namanya? Dakwah agama teh ya, Kang Cepi? Saya kira tuaan yang dari Majapahit itu. Yang gedog itu ya. Ya, ya. Karena ceritanya pun kan ada naon namanya itu? Garuda naon eta teh nu biasa lakona di Canak teh. Ya, ya, yang itu juga Ya, ada. Ya, Raja Garudanya, ya, Garuda Garuda Mungkurnya yang ya. telepatnya. Nah, berarti itu tuh lebih tua daripada wayang yang digunakan untuk berdakwah agama teh ya kecapinya. Sebagian ada yang beranggapan seperti itu. Dan Hmm. saya termasuk yang beranggapan juga seperti itu sama. Hmm. Ya. Itu berarti perbedaan dari setiap ya, wayang tadi kita sebutnya, wayang suket gitunya. Ya. Apakah itu ada apa namanya penyampaian khusus untuk kelompok masyarakat tertentu atau memang hanya bentuk wayangnya saja yang berbeda, misalkan seperti wayang suket tina daun sambut yang dibeli-beli Ya. gitunya, atau misalkan wayang kulit dari kulit kerbau dan kulit binatang dan lain sebagainya. Penyampaiannya sama nggak sih? Pesan-pesan moral, mengingatkan atau istilah pedoman hidup manusia, atau memang khusus misalkan wayang suket mah kang yang ulang kali misalkan untuk anak-anak Ya. atau kumaha tah? Sebetulnya pada keintiannya kan media ya. Semuanya Mohon. juga sama media sebagai media. Tapi saya kira ada perubahan juga. Ari baheula mah kan kayak wayang bodor kan. Lah dia pisan kan wayang bodor mah gitu. Nu pokona nu Dulu itu mabok waing dituan. eta pisan. Tapi unik sekarang itu yang laku justru yang Mohon. bodornya gitu. Mohon. Nah, Beli cari itu bodor aja. kalau ya yang itu termasuk saya juga yang diuntungkan oleh wayang bodor itu. Mohon. Tapi kalau dulu semuanya sama untuk menyampaikan nilai gitu. Oke, semua ya, Terlepas apapun jenis wayangnya sama terlepas yang menyampaikan nilai terlepas ya. dari jenis Mohon. dari bentuknya seperti apa, fungsinya juga sama sebetulnya. Penyampaian nilai Untuk moral, menyampaikan nilai. pesan-pesan moral Ya, ya, pada masyarakat atau kelompok ya, masyarakat tertentu. Nah, betul. ketika zaman apa namanya dalam sejarah wayang, kan masing-masing ini teh punya tahun ya, maksudnya punya Ya, tahunan, maksudnya ke ieu ke kasohor ieu wayang ieu gitu nya. ya. Apakah dulu juga seperti kayak begitu hingga sampai sekarang ada wayang golek misalnya yang terbuat dari kayu? Karena kan di beberapa bangsa pun kayak misalkan Turki ya, Turki punya di Eropa, Inggris kalau nggak salah punya juga gitunya. Ya. Lah, teh apa namanya sama nggak sih maksudnya penyampaian kalau saya rasa mungkin kalau di Nusantara lebih banyak penyampaian moral gitu ya, pesan moral. Ya. Di bule di ditu gitu dibatur seruan tuh itu atau istilahnya. Nah, yang saya tangkap dari beberapa naskah, kalau di luar itu lebih dominan untuk menyampaikan suatu ajaran. Oh, kembali lagi ke wayang yang awal teh hanya si ya, orang juga awal deui nya benernya. Nah, kalau di Indonesia itu bukan hanya
Buddha dan Buddha dan Islam sebetulnya. Bahkan ada juga wayang yang digunakan untuk jadi kia universal pisan gitu Kang, tapi ke teh gitu. Mun. Ini teh wayang yang versi bulenya, versi yang bule teh nya. Kalau yang bule mah kan iya yang nubule ya. Nubule mah betul-betul untuk menyampaikan suatu ajaran, tapi kalau di Nusantara ini itu menyampaikan satu ajaran anu universal bisa diterima ku sawae gitu. Oke, siap. Makanya di situ ada keyakinan kenapa wayang sangat cepat diterima oleh masyarakat. Ya teh gitu karena bisa diterima ku sasaha gitu. Berarti dia mah lebih istilahnya lebih umumnya. Maksudnya ketika penyampaian pesan moral itu tidak menekankan pada satu ajaran tertentu, tetapi dia lebih umumnya. Kalau di negara lain, oke, dia mah lebih spesifiknya ke ajaran tertentu. Ya. Misalkan diajar ngabegal motor misalkan gitu. Diterangkan jeung teknisnya gitu. Nah, Kak Cepi, masuk lagi Kak Cepi. Ini kan banyak yang apa namanya nggak tahu ya, kalau bahasa saya mah banyak yang terkecoh bahwa wayang itu menceritakan tentang epos Mahabharata nya. Maksudnya menceritakan tentang Mahabharata nuti India lah gitu ya. Walaupun apa namanya banyak juga tidak sedikit dalang-dalang yang senior mungkin yang sepuh-sepuh dulu menceritakan cerita-cerita yang memang asli Nusantara gitu ya. Bukan tidak mengambil atau tidak berkiblat kepada apa namanya Mahabharata di India. Tapi dia mengambil ajaran-ajaran Nusantara disampaikanlah ke orang. Nah, apakah memang pewayangan Indonesia ini tidak punya cerita yang benar-benar original dari Nusantara, dari Indonesia ini kan Cepi? Atau memang harus kiblatnya harus ke Mahabharata? Setahu saya kalau kita ambil dari sejarah yang tadi, yang pertama masuk untuk ngaliarkeun gitunya atau nyaliarakeun ajaran Buddha, itu diadopsinya langsung ceritanya eta we gitu. Adina sastra bahu nepi ka Mahabharata beres gitu. Sebetulnya yang jadi kendala bahkan sampai saat ini yang saya rasa kenapa belum ada satu pertunjukan wayang atau satu jenis kesenian wayang yang apa ya mengangkat lakon asli Nusantara teh gitu. Karena kita obrolin ya. Ya. Kebanyakan menganggap atau dianggap peteng gitu sejarah urang teh. Jadi peteng teh naonnya. Jadi timbul satu ketakutan untuk ngabukakeun eta gitu. Entah itu ada satu kepentingan sehingga sangat ditutupi ataupun karena memang didasari rasa takut saja. Saya masih pertanyaan sampai saat ini sebetulnya. Berarti kenapa mungkin ya alasan apa namanya asumsi Kang Cepi bahwa kenapa dalang-dalang di kita ini terbatas hanya menceritakan tentang Mahabharata, diceritakan sampai tamat, gitu. Kadang-kadang seberapa sesi dengannya episode. Nah, alasannya salah satunya adalah ketakutan mereka untuk membuka cerita asli Nusantara. Ya. Apakah mungkin kalau saya berpikir makin kesini kan makin hilang yang membawakan wayang dengan ceritanya atau lakonnya yang asli Nusantara. Berkiblatlah ke India. Apakah karena itu salah satu ya pikiran saya begini, itu salah satu cara atau istilahnya cara-cara yang memang disiapkan untuk mengangkat ajaran atau agama tertentu sehingga ajaran kita di Nusantara itu ditutup pengintan kita. Ya. Bisa jadi seperti itu kemungkinan besarnya. Ya, kemungkinan mah ada aja ya namanya kan dunia juga gede ini segede gini gitu. Pada akhirnya karena kan beberapa kali saya pernah nonton di YouTube. Kalau misalkan nonton wayang langsung saya baru seumur baru 2 kali lah gitunya yang saya minta gitu. Semua yang dicari rata-rata ya berkiblatnya gitu kembali lagi ke Mahabharata gitunya. Ya. Tapi ai bagian bobodoran mah ya jelas itu bobodoran original orangnya kadang-kadang bobodoran cerita pada apa namanya cerita keseluruhan itu banyaknya teh yang dari Mahabharata, Perang Barata Yuda teh gitunya. Ya. Berani gitu maksudnya teh. Sok ayo kita geuingkeun gitu maksudnya geuingkeun. Ayo angkat cerita Nusantara teh ada banyak gitunya. Walaupun yang di luar apa namanya di luar ajaran-ajaran atau agama-agama tertentu ya. Kayak itu banyak gitu. Nah, Kang Cepi pernah tuh mengangkat cerita asli Nusantara itu membawakan eta. Kebetulan baru akan. Ini dia. Saya itu harus di-share itu.
Harus di Nah, live pun. saat ini saya itu sedang berusaha untuk melawan rasa takut lah, gitu. Karena mungkin entah memang saya diajarkan, bukan diajarkan, diturunkan rasa itu gitunya, jadi nyurup gitunya, jadi kebawasian oke. Nah, kenapa lah? Tapi yang jelas Perintah saya beranya. saya mencoba untuk melakukan pembaharuan gitu. Nah, gitu. Makanya Oh, jadi, selama ini saya mencoba terus mengeksplorasi gitu. mohon. Namanya sejarah-sejarah anu memang sakirana sangat bisa dijadikan lakon pawayangan gitu. Apa Bahkan bayangan? hari ini saya sedang produksi Aduh, tokoh-tokohnya. tuh, Cuman ini saya diproduksi sama kekurangan, teman. saya kekurangan literatur iya Kang. Naon teh foto gitu kan. Oh, fotona. Foto teh kira Heeh. foto naon eta teh? Ya untuk tokoh-tokohnya gitu untuk Oh, dijadikan apa jadi si. foto model mah aya seueur foto model masih. Bisi Nah, bisi. sebetulnya kan kieu engke teh. Dan saya yakin yang tidak suka pasti ada gitu ya. Bahkan mungkin Pasti, banyak. mohon. Nah, yang paling rentan untuk diserang itu kan visualnya biasanya. Mohon, terus. Makanya saya mencoba meminimalisir itu gitu. Makanya Ya, mencari-cari, ya kudu kemana oke, hese oke gitu. Kang Cepi teh, ntar dulu, saya udah bingung. Kang Cepi itu mau buat prototipe apa namanya wayangnya, teh itu jadi dilakonkan gitu kan ya? Iya, bentuknya Dilakonkeun. pementasan nantinya. Oh, pementasan, berarti bukan Ah, cerita bergambarnya, bukan kan ya? bukan. Bukan, oke. Nah, kira ini teh setiap apa namanya setiap person ya gitu ya, setiap apa namanya modelnya lah anggap gitu ya. Ya, Dia teh kan punya kepribadiannya, punya ya, kepribadian. Nah, itu teh yang tadi katakan Cepi bahwa bilang susah mencari apa namanya fotonya, maksudnya ya. acuannya siapa nih gitu untuk Nah, seperti itu. karakter seperti ini. Nah, Ya, itu nyandak referensinya di mana biasanya? ya. Yang pertama jelas dari naskah-naskah yang sudah ada. Oke. Tapi sebagian juga saya naon teh ala disebut teh observasi langsung. Mhm. Misalnya keterah-terahnya gitu. Hmm. Itu teh berarti keterahnya teh berarti yang pembuat ya, maksudnya ya. Iya, ya, Pembuat berarti ada turunannya siapa yang ngebuat. Saya pengen ya, misalkan saya pengen karakter si wayang teh jika kieu misalkan. Nu ya, misalkan mata keranjang misalkannya, ya. nu ningali lalaki teh, ningali awewe teh. Wah, Soalnya ceuyah gitu. kalau kita nurut ke tetekon kan tetekonnya di orang mah Ya, itu ya. agak rumit juga sebetulnya. Oh, berarti Kahalangku pakem-pakemnya tidak eta boleh lah, di ya. pakem-pakemna ya. Pakemnya tidak boleh dilanggar ya. Ada Nah, pakem-pakem yang memang makanya tidak boleh dilanggar. sebisa-bisa saya kumahannya jadi tetekona tetap di lakonan gitu, tapi bisa Mohon, mohon. oke hasilnya sesuai keinginan gitu. Mohon, mohon. Nah, simkuring beri itu Maros. Kayak misalkan kan di beberapa wayang, pagelaran wayang, saya pernah melihat bahwa ada wayang nu digambarkan sebagai artis, misalkan Kang Sule, misalkan gitu nya. Ya, Nah, itu teh misalkan sok tiba-tiba nolol gitu ya. Itu teh nedawi di heula teh sih izin dulu nggak sih sama apa namanya sama karakternya itu sama orangnya gitu. Menuju menang kan gitu. kebetulan kalau saya pribadi belum pernah Kang. Belum ada ya, Belum belum wayang-wayang belum artis ada. ya geringannya. Ya, tapi Nah, setahu saya teman-teman terutama di Bandung juga banyak yang membuat wayang karakter itu disebutnya. oh, yang Wayang karakter karakter namanya. seperti itu, termasuk para pejabat kan banyak yang dijadikan juga. Setahu saya ada yang izin, ada juga yang tanpa izin gitu. Tapi selama Tapi ini selama Lakot tidak ada masalah ya maksudnya. tidak ada masalah, alhamdulillah. Berbisi misalkan oh, Kang Sule misalkan buk nanti jadi dreadlock gitu Ya, nggak ada masalahnya. Nah, ya. jadi Asalkan mungkin kontinitinya tidak terlalu jauh lah ya gitu. ya betul. Dan karakternya Nah, juga tidak terlalu jauh gitu. Dan nah, cida ini Ari Sule kudu suara oma mapan jauh pisan gitu. nah, ini suaranya nih, saya baru mau menyinggung suara. Itu tuh berapa lama sih membutuhkan latihan berapa lama untuk istilahnya menciptakan suara atau mengikuti suara-suara karakter-karakter pewayangan teh latihan teh cikan misalkan begitu teh. Ngagolotrok ya. Sehingga Nah, gitu. Itu teh lumayan Kang butuh waktu yang lama, tapi sebetulnya ada teknik juga. oh Pak ada teknik nanya berarti latihan suara Teknik teh. ada beberapa teknik untuk membedakan suara.
Di antaranya aya nu disebat di gangsa, aya cowong, aya pegeng, itu ada. Iya teh kada dijabarkeun. Nah, Simpul gitu terus. Cing kumaha? aya Satu-satu oge coba. siap. Misalnya anu ngirungnya, aya oge nu ngirung. Ngirung. Dia Ngirung kunti. itu lebih ke tokoh-tokoh punakawan sebetulnya. Oh, Punakawan. Oke. Kalau satriaan atau wayang-wayang purwa itu biasanya ke cowong, ke apa Cowong itu namanya? model Ada suara yang juga gagah gitu ya. ya Oke. biasanya denawa. Dua Oh, ya. nah, kan gitu. Nah, Nah, seperti itu. nah gitu. Ada Terus juga terus. eh anu pegeg misalnya teh, itu lebih ke Kumaha eta teh? punakawan sama. Dan ada juga sebagian yang disesuaikan dengan nada. Salendro pannya wayang mah. Oh ya, Ya, ada berarti juga yang intonasi disamakan suaranya juga disesuaikan dengan ya nada kalender itu. dengan titi laras. Jika hahaleuangan gitu kan. Hahaleuangan Resi Narada misalnya. Dorna gitu. Itu Ya, ya. ada yang disesuaikan juga. Tapi sebetulnya permainan intonasi dan nada, Kang. Makanya kenapa mungkin kalau kalau orang yang sering lihat wayang lama-lama pasti ngeh kunaon Gatot Kaca jarang keluar jeung Bima bareng gitu Oh, karena itu gitu suaranya juga. bedanya cuma 25% lah. Oh, Terus alasannya juga apa itu kayak coba misal itu? gimana Alasannya apa? Kenapa tidak barengan gitu keluar? ya karena itu kemiripan Oh, ya, 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 ya. hampir Paham, paham. sama Ya, cuman ya, ya, dibedakannya itu lewat intonasi saja ya, ya, gitu ya, ya, ya. misalnya kan Jadi itu teh seutik beda nama sebetulnya nama gara-gara misalkan kemiripan makanya si lakon itu tidak dikeluarkan bebarengan ya. Jadi nah hiji-hiji misalnya lah. Satria kan Ya, Satria ya, ya. Satria juga ada beberapa macam kalau di suara aya nu Hiji 25 leuleuy satria teh hiji 50-nya. aya cesena teh lamun Arjuna kan leuleuy gitu eta mah Ya, ya. Kakang Semar misalnya teh ada juga yang Betul. seperti Batara Kresna Yai Ya, ya. payahna Ya, Yai dina waktu ayeuna nah misalnya ada juga yang seperti itu juga sentak sengor gitu kayak Rahwana itu kan masuknya ke teknik apa itu teh yang jelas beda-beda lah cuman nah, permainannya dari nada gitu dari memainkan nada nada gitu. sebetulnya Tapi itu teh maksudnya memang ada kalau misalkan kayak kayak dalang gitunya. ya Anggaplah sekolah gitunya, sekolah sekolah nggak dalang ya gitu. Ada Maguron bagian-bagiannya tuh sih misalkan bagian gerakannya pastinya bagian gerak gitu istilah ya lempangna kumaha, lempangna bima, gitu, lempangna si Astajingga gitu. Terus kayak misalkan masuk ke apa namanya? Suara, itu ada ininya nggak sih? Ada tahapan-tahapannya tuh kan Sepi? Halo? Halo? Kenapa jadi poek kan Sepi? Oke teman-teman sambil nunggu apa namanya Kang Cepi di desa kembali lagi. Jadi kita balik gambaran sedikit bahwa ternyata di pewayangan itu yang saya tangkap barusan gitu ya, bahwa di pewayangan itu tidak segampang seperti yang kita lihat. Jadi ternyata yang katakan Cepi bahas tadi ada teknik suaranya gitu ya, ada permainan nada di situ, ada intonasinya juga, dan setiap karakter yang tadi disinggung bahwa kenapa Bima sama Gatot Kaca tidak pernah keluar dalam satu lakon bebarengan karena kemiripan suara. Jadi kalau misalkan kebayangnya kalau misalkan kita bareng-bareng keluar itu si Bima sama Gatot Kaca, Kak Cepi, oh mati lampu. Nah, ini mati lampu oke, kita nyanyi dulu Nazar gimana? Seperti mati lampu. Ya seperti inilah kalau kita nampi di Rama macam-macam, anu tiba-tiba HP-na pareum, ada yang mati ada lampu juga dan lain ya berarti sebagainya. alhamdulillah berarti saya bukan Ada juga satu-satunya banyak yang teman, bermasalah ya termasuk saya waktu itu, HP-nya pareum tidak bisa dioprek-oprek lagi. ya mah ngajepret ya mah bukan mati lampu ini mah Oh, mudah-mudahan jepret. dibenerin langsung dibenerin Nah, ini ya Kang kelihatan lanjut benar aja Kang aman kelihatan dan kayak kita kelihatan ya disorot pakai naon teh, disorot pakai lampu HP teh, kumaha kan Cepi? ya Disorot nah pakai lampu udah HP, nyala lagi kan? siap siap Oke, berarti kita balik lagi. Sekolah berarti tadinya sekolah ya pewayangan. Pak Guron Nah, paguron berarti ya, kita bilang paguron pewayangan. Itu berarti ada tahapan-tahapannya kan ya? Kemana kan ya cerita? Ah, ya deh. Ada tahapan-tahapannya ya. Yang pertama misalkan
belajar menggerakkan cara jalannya Bima, Astajingga, Ya. dan lain sebagainya. Lalu masuk lagi misalnya ke tahapan suara. Ayah itu. Ada 12 sebetulnya, Kang. Nah, Ada jadi di dalamnya yang pertama itu ada yang disebut sambat. Itu teh. sabetan itu sabat atau Sabat. sabetan. Ya. Itu namanya kaparigelan teh bahasa Indonesia teh. Apa ya hese bahasa Indonesia teh. Kemampuan dalam memegang, terus juga ngigelkeun, merangkeun. Nah, itu terus juga lacrekan. Lacrekan itu disebutnya sabetan itu. Oke. Lacrekan sama campala, keroktok geninganan. Sokakolan peti dalam. Nah, itu masuknya ke sabetan. Sabetan. Ya. Yang kedua ada amar dawa lagu. Apa itu teh? Coba amar dawa. Aduh, saya liur. 12 semuanya. Amar dawa lagu itu sebetulnya lebih ke apa ya? Jadi setiap dalang itu dituntut untuk bisa karena kan dikepung oleh laras ya, oleh musik, oleh instrumen. Makanya harus pintar-pintar membaca nada. Pokoknya yang berhubungan dengan suara itu masuknya ke amar dawa lagu. Sudah dipotong sehari, berarti si dalang harus mendominasinya ketika ada laras itu tetap itu kudu dominasi wayangnya. Ya, mangga lejeng. Nah, selanjutnya amar dawa lagu ini kahaleuangan gitu, kakawen, terus juga masih banyak lagi lah. Ya. Yang ketiga ada paramasastra. Paramasastra, oke. Ya, kalau paramasastra jelas yang berhubungan dengan bahasa dan sastra gitu. Makanya dalang itu harus bisa menyampaikan hal-hal yang sifatnya verbal dalam bentuk sastra gitu. Dinawangun sastra lah. Ya. Jadi seperti itu. Kadang-kadang diulik gitu ya. Karena kan wayang mah ekspresina anger we gitu. Ya. Artinya eta nu kudu maena gitu dari bahasa. Terus juga ada paramakawi. Ini yang keempat ya? Ya, yang keempat. Paramakawi itu kemampuan dalang dalam menggunakan bahasa kawi. Berarti dicampur. Ya, sebetulnya ada juga sebagian dalang yang saat ini menggunakan bahasa Sunda dalam kakawen. Sunda modern. Ya, tapi ada juga yang masih menggunakan bahasa kawi, itu salah satu pakem lah. Ya. Nah, terus juga karena kan bahasa kawi ini bahasa yang mengandung aura ya, sehingga memang lebih bisa mukakeun rasa gitu. Berarti lebih ke bahasa kawi itu lebih ke sastra penyampaian sastra. Ya. Selanjutnya ada kawiradia. Tadi paramakawi, sekarang ada kawiradia. Kawiradia itu lebih ke menggunakan bahasa kawi dalam kakawen. Menggunakan bahasa kawi dalam kakawen ya. Ya, kakawen ini salah satu unsur terpenting dalam pementasan pewayangan gitu. Jadi kakawen teh ada juga yang beranggapan kakawen teh tina asal kecap kakawihan. Tapi sebetulnya itu dari tina kecap teh asal teh kakawian bener nama. Tapi kulantaran literasi kurang di urang teh. Jadi we gitu kan. Kan urang Sunda mah biasa. Dengan kata saja susah ya Kang Cepi ya. Iya. Di Sunda mah aya sababaraha huruf besok leungit, jika Bandung kan jadi Bandung gitu. Bandung. Nah, kabupaten jadi kabupaten gitu kan. Tapi beda sama bensin ya, bensin. Nah, bensin. Bensin itu kebanyakan banyak arti kayaknya. Bensin ya, gasnya. Bensin untuk bahan bakar. Di urang mah bensin ya. Aja nggak. Selanjutnya, tapi di Tasik mah gasolin, Kang. Gasolin di Tasik mah. Ada juga yang keenam itu antawacana. Nah, kalau antawacana yang artinya saya kan anta teh. Iya. Anta tadi bahasa naon ya, kulon mas saya. Saya. Bahasa kulon bahasa itu. Anta untung. Nah, yang tadi antawacana itu membeda-bedakan suara. Itu masuknya di antawacana. Membeda-bedakan suara karakter. Ya. Makanya dalang itu nulungan suara teh kan atuh uyuhannya ya 900 tokoh wayang teh. Jadi nulungan gitu. Pasti ngagebleknya ari kulo balo teuing mah, makanya dalang itu paling kuat setahu saya
yang dinaikkan di atas jagat itu biasanya nggak lebih dari tujuh tokoh. Oh, nih pemahaman apa namanya pelajaran baru. Jadi yang namanya gebau cau itu dibilangnya jagat ya. Gebau Jagat. cau apalagi Ya. nancep-nancep genteh itu sepatu Ya. jagat nih. Ada jagat luar, ada jagat jero. Kan dua Nah, itu teh kan ditengkapkan. dua yang TTA-nya. Ya. Oh, itu salah satu fungsinya berarti untuk memposisikan TA-nya. Lalu misalkan orang Ya. si yang Ya. bergobrol gitu supaya arah apa namanya arah mata anak kemana gitunya, pengen gitu Ya. 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 Mohon. Lajeng kacapi. Sebut mana tadi teh? Ah pokoknya Ya mah di dugi kadalapan udah seperti. Oh ya. Eh Anta jadi wacana. antawacana. Mohon nomor Eta teh kadangkala kan dan tadi teh ya paling kuat dalang teh 7. tujuh ya. Ciwayang teh dina luhureun. Eta ge 7 oge sakapung sok pahili sora teh. Akhir abi gitu nya nu diajar keneh. Pernah itu teh Pahili. Iya, tapi ya improvisasi we sabisa-bisa gitu. Ditulunganana teh. Oh, Nah, iya. makanya dibantu juga dengan gerak gitu. Oh Namun iya. wayang dia ngomong diusikeun tuding teh gitu. Ya. Tuding Berarti teh gerak itu aduh juga sebagai pengingat suaranya salah ya. satunya. Jadi Heeh. ulah tapi katuker suara Bima jadi sarastra Ya. juga gitu ya. Nah, itu kan kacida malah widangna teh. Jeung bakal dicarekan deh. Nah, setelah di Antawacana, kita masuk di yang ke-8 itu Amardi Basa. Amardi Basa. Oke. Hmm. Hartosna Amardi kenapa? Basa itu dalang itu harus mampu memahami atau namanya istilah nama kudu bisa lah rupa-rupa bahasa. Di antaranya yang diwajibkan itu yang sangat diharuskan itu Kawi dan bahasa Sunda. Itu pastinya namanya itu mah Pasti. hal Ya, itu pastinya. pasti. Ya. Dan Sunda. Tapi pangitan kami wayang kulit mah Jawa dengan Sunda. Tapi di angge kawinnya mah di anggenya berarti di wayang Ya. Jawa juga wayang Ya. kulit ya. Ya. Berarti dua bahasa itu mah yang tidak boleh hilangnya harus ada dalam pementasan. Ya. Emang enggak? Nah, Selanjutnya dua deui teh kala Amardi Basa terus Renggep Awi Carita. Nah, itu teh apa itu teh? Awi Carita mah bagian-bagian geuningan. Ai dalang sok ditaikeun ku gunungan teh. Ngomong halangan turunkeun deui. Jadi babak cerita lah. Babak cerita. Okay. Ya. Atawa lamun kunaon disebut Awi Carita aya Awi mah kan aya buku gitunya. Anu gerak-gerak. Nah, buku-buku lah. Nah, kira-kira seperti itu gitu. Okay. Selanjutnya Renggep itu lebih ke tartib, nyaseh, henteu rusuh gitu. Si dalang teh. Ya, dari pembawaan anak, terus juga dari kematangan cara penyampaian, terus juga tata cara duduk, etika di atas panggung. Nah, gitu. Berarti ini tata cara duduk. Saya kan bingungnya, lamun dalang teh duduk berjam-jam, bahkan istilahnya sampai pegelaran bahasa nama satu malam suntuk geningannya. Ya. Kita ngomong teh dalang teh sih atau pakai botol gitu, masuk disambungkeun ke botol gitu. Ini salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan. Saya sudah menghasilkan beberapa puluh amplop dari pertanyaan itu. Wah, di amplop mah, anta amplop teh kira. Amplop mah ayaan mah tenan naon, kosong unggul mah. Kajian beli di warung kajepi. Itu teh kan anger nyari di urang mah sok aya keneh gitu dihubung-hubungkeun teh jeung nu teu pararuguh we geuninganan. Tapi ini sederhananya saja secara rasional. Secara rasionalnya seperti ini. Namun di udah logika, kapan dalang teh kadangkala bisa sampai 5 bahkan 6 jam pementasan. Ya, betul. Tidak boleh berdiri kan. Tapi sebagian dalang juga sekarang tuh ada yang improvisasi berdiri. Biasanya kebutuhan kusinen. Enggak, itu mah kebutuhan namun heureuy. Oh, ada juga ya. Sebagian dalang anu heureuyna nepi ka nangtung gitu. Nangtung ku bisa heureui. Tapi sebetulnya tidak boleh itu. Oh, dari pakemnya tidak boleh ya? Tidak boleh, harus duduk terus. Kudu jelek begitunya, ajak gitu ya. Itu kan waktunya. Nah, yang tadi waktu nanti kan panjang katanya sampai 5 jam sampai 6 jam. Kalau sekarang lebih ke 4 jam lah. Paling lama pementasan wayang itu. Tapi kalau dulu bisa sampai 6 jam. Eta teh kan lamun ku secara logika nama kieu urang teh kan kesangan eta teh nya. Ya, iya. Nya terus cecarita nya ieu usik gitunya ngagelutkeun merangkeun. Kan jadi kesang gitunya. Keluarnya dari kesang gitu ngompolnya ya. Nah, mungkin ciki teh pinah kana kesang gitu. Mungkin. Tapi pesing bener. Amun kita pesing bener.
yang hal yang bisa dilogikakan ya ketika ada Iya, gerakan tubuh seperti gitu itu. kan ya. Kita teh capek kesangan, berarti memang untuk membuang urin pun akan sedikit gitu ya, apa namanya tidak terlalu kebelet Ya. ya. Nah, Dan juga kan tapi kan teralihkan kadang-kadang gitu, terpusatkan iya teralihkan betul. karena lelakon gitu, orang teh fokus. SMA kita mikirnya teh kieu, ieu teh danang teh make selang ngompo teh kitu disambungkeun itu atau kumaha asa kuat-kuat teuing. Oke. Nah, jadi apa namanya, kita akan masuk ke pertanyaan lagi Kang Cepi. Ini Ya. tentang filosofi ya. Hiji deui Kang, hiji deui. Naon? Yang terakhir itu Banyol. Oh, Banyol dua itu deui, yang ke-8 berarti itu. Ya, yang ke-11 Banyol. Oh, yang ke-11 Banyol. Oke. Halus ya. Berhenti lagi. Sepertinya pada lampu lagi nih, saudara-saudara. Lagi rame-ramenya. Oke, sambil nunggu Kang Cepi balik lagi. Jadi ternyata selama ini yang saya pikirkan adalah dalang itu sampai kuat duduk berlama-lama tidak kepikiran sih, maksudnya tidak kepikiran bahwa dari keringat gitunya. Dan pasti dia ada ngobrol-ngobrol sambil bercanda itu benar juga ketika kita ada gerakan tangan, ada suara dan lain sebagainya, otomatis badan kita mengeluarkan keringat dan kita bisa menahan untuk tidak membuang air kecil. Kirain saya dulu itu dalang itu pakai selang disambungkan gitunya, entah buangin dari mana. Nyambung lagi. Oke, Banyol, siap. Banyol itu kemampuan dalang naonnya. Setiap kalimat itu bisa nyari gitu naon, hirup gitunya si kalimatnya. Ya. Jadi bahan ekspresi gitu, sangat ekspresif lah. Jadi berarti bukan hanya bercandaan saja ya, berarti bukan hanya bobodoran gitu. Banyol itu termasuk mungkin berita-berita baru misalkan ya yang lagi viral gitunya. Si dalang bisa mengemas berita ini untuk disampaikan ke publik gitu ya, yang penonton gitu ya. Oke, nah Kak Cepi, kita masuk sekarang ke filosofi. Satu lagi. Apa lagi? Nges. Nah, terakhir. Ini apa nih? Kayaknya dia seri-seri ini kayaknya rada-rada korenges apa? Oh tadi ada yang kelewat, tutug. Yang ke-10-nya tutug. Ke-10 itu jadi ya yang tadi yang perbagian itu kan awi carita itu bisa harus tamat gitu. Kadang-kala kan ada yang dipotong gitu bagian-bagiannya. Dan itu dalam tatapan harus tamatnya sampai dengan beres gitu. Enggak, maksudnya perbagiannya si ceritanya harus tamat. Kadang-kala juga ada yang singkat-singkat gitu. Nah, yang terakhir nges itu lebih ke panyari lah. Kamu ngomongnya kudu nyari, ngigakeuna kudu nyari, bisa membangun suasana. Ketika wayang sedih, penonton ikut sedih gitu. Tapi ketika wayangnya nggak punya duit, dalang yang punya duit, penonton sedih gitu kira-kira. Sama juga gitu. Tapi biasanya penonton tidak merasakan itu gitu. Tidak merasakan itu. Padalang ya yang merasakan itu, Mbak ya. Apalagi dibayarnya setengah-setengah ya. Ya. Karena kan panayagan juga harus dibayar. Iya. Nah, tapi filosofi ini Pandawa, Kurawa dan Punakawan ya. Filosofi ini dari masing-masing geng lah. Geng Pandawa, Kurawa dan Punakawan. Kalau Pandawa banyak juga sebetulnya persepsi ya mengenai filosofi dari Pandawa 5 ini. Nah, termasuk saya itu yang mencoba mempunyai naonnya. Saya membuka sudut pandang sorangan gitu mengenai eta teh. Untuk Pandawa ini teh ya. Ya. Oke. Nah, bentar. Saya tulis tadi tentang filosofi Pandawa. Ini teh sebetulnya banyak. Saya teh kan minang nulisnya Kangnya tentang bagian-bagian ataupun tetekon-tetekon padalangan atau panataran. Tapi dokumen-dokumennya ya gitu pabalatak tepuguh gitu. Jadi kalau dibutuhkan teh suka leungit gitu. Sama saya juga kalau nulis teh begitu ya. Nulis di sini, aduh ieu bon ieu ke warung ieu sakieu, bon rokok ka dieu sakieu. Sok lieur jeung sok ajo-ajo leungit. Kita satu persatu aja Kang ya. Ya, mangga. Mulai dari Yudhistira. Pandawa 5 ya. Kakak tertua. Kalau ada juga sebagian yang mengatakan bahwa Yudhistira ini filosofinya sebagai otak. Sebagai otak. Ya, otak manusia. Oke. Dapat diartikan bahwa manusia itu dipimpin oleh otaknya lah, kira-kira seperti itu. Ya. Terus juga dalam menganalisa kan tajam gitu. Atau ngaran-ngaran Yudhistira ya sebagai otak. Ngaran-ngaran raja atau gitunya.
Ini anatominya dari tubuh semua sebetulnya. Oh, Pandawa 5 Ya. teh. Ya. Nah, Terus seru juga nih, mana barang bar. selanjutnya punten Kang pangutupkeun. Ieu teh sisi jalan pisan Kang, jadi gandeng gitu teh. Nah, di tengah jalan mah power kan, tapi Ya, bisa power. keluar nanti kalau di tengah jalan. Terus juga Bima Mm-mm. atau yang dikenal di India nama Werkudara apa namanya namina teh. Udara. Ya, Bima rupa-rupa sareng eta teh Bisma teh sebetulnya. sami kan ya? Sama Sama, oke. apa? Bisma sareng Bima teh sami kan itu? Oh, Bisma. beda Kang. Oh, benten. Beda. Ya. Mangga aja. Kalau Bima ini sosok kedua dari Pandawa naonnya panglima lamun dina negara mah gitunya, panglima TNI mun di urang mah. Nah, itu kan digambarkeunana penuh keberanian, gagah, perkasa. Nah, jadi Bima itu simbolna teh cenah panon. Mata, berarti ya. Ya, sebab melihat keadaan dan situasi kondisi negara. Oh, Ya, CCTV benernya. CCTV gitu. Jadi apabila seseorang memandang teh benar-benar seukeut gitu Bima mah melongna teh kan panonna bolotot gitu. Filosofi Jadi Bima sebagai mata, Yudhistira otak, Bima ya, matanya. ya. Yudhistira otak, Bima mata, selanjutnya Arjuna. Ini kan Arjuna. Mohon. penengah antara Yudhistira, Bima, Nakula, Sadewa. Kalau Arjuna ini sosok yang dikenal penengah Pandawa dengan lemah lembutnya. Arjuna teh. Ya Arjuna ya. Arjuna, ya. mohon. Dan Arjuna ini salah satu sosok yang suka menyendiri. Tapa menyendiri, itu karakter Arjuna. Non bahasa bodoh ayeuna mah introvert. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Jadi lebih seneng teh Bima mah karena naonnya galau gitunya, merenung gitu. Ya Arjuna teh. Bersemedi gitu tah. Lagi Karakes meureunna mun urang. Nah, biasanya tempat-tempatnya itu Arjuna itu lebih memilih di hutan. Oh, dia tehnya daripada di Ya. diskotik ya, berarti Arjuna mah mendingan di hutan daripada di diskotik. Mendingan di hutan. Karena sebetulnya teu kabejakeun dina waktu harita ya diskotik. Jadi di hutan. Lamun aya mah mendingan di diskotik, lamun aya. Lamun aya mah mending di diskotik, kalau rame di diskotik atuh. Coba mau aya reungit gitu. Nah, sosok Arjuna ini biasa disimbolkan sebagai hati leutik Kang di urang mah. Jadi hati kecil. Sanubari teh. Sanubari ya. Jadi anu teu bisa ngabohong teh geuningan. Mohon. Nanti ciri lebahna di mana nya berarti nya. Nah, gitu. Nah, Arjuna itu. Ada juga nama lain jadi dari Arjuna ini kan Janaka. Oh, Janaka. Nama aslinya Janaka juga. Nah, selanjutnya ieu nu sok dihijikeun Manakula Sadewa, ieu mah dina naon ge pasti duaan we, Senah Capit ieu mah. Senah Capit. Ya. Tapi pemolahnya makan beda-beda ya, walaupun dia dibilang kembar gitu nya. Anggap kembar, tapi kan dia punya kepribadian masing-masing ya, maksudnya gitu ya. Iya. Nah, kalau Nakula Sadewa ini simbol dari ieu mah dari referensi saya ngambil itu dari satu ajaran ya. Buah jakar simbolnya teh. Buah jakar apa ya? Buah jakar teh. Ya itu ya. Buah jakar telur. Buah jakar itu buah-buah yang aneh sebenarnya, tidak ada di toko buah juga, cuma ada di laki-laki itu ya. Oke. Ya. Nah, itu simbolnya itu. Simbolnya itu. Buah jakar. Kalau Kurawa ada juga filosofinya itu teh. Kalau Kurawa karena kan jelasnya itu membudakna loba gitu. Ya. Pada intinya dina wayang teh pan sok aya ngajantur disebutna teh Kang geuning. Ngajantur teh jagat panu tadi gebog di tengah. Terus wayang anu ngajajar geuning dikaitkeun jeung katuhu. Ngajantur sebatnya. Nah, yang di katuhu atau yang di kanan itu simbol orang-orang baik. Walaupun Kurawa itu teh. Atau enggak? Enggak, itu Pandawa yang di sana. Oh, Pandawa aja gitu ya. Ya. Anu di belah kenca anu jarahat gitu. Oh, di belah kenca jarahat, filosofina kitu unggul. Dari Kurawa. Tapi satu-satu ibu teh kan Dewi Kunti ya? Apa ibunya teh? Iya, Dewi Kunti ya. Dewi Kunti itu ibunya Kurawa kan ya? Iya. Nah, oke. Kalau yang Punakawan. Nah, ini Punakawan kan ada unik ya. Maksudnya ada Semar gitu kan ya. Termasuk di situ ya, masalah ya. Semar, Astajingga, Dawala, dan orang Jawa bilangnya teh apa? Bagong ya, si Gareng teh ya.
Ya. Nah, kita kumaha Kang Syafi. Kalau Punakawan itu asli Nusantara. Ah, makanya tidak ada di cerita Mahabharata ya. Ya. Oke, benar-benar. Oke. Itu asli Nusantara dan dibuat di era sekitar wayang kulit lah, di era wayang kulit. Oh, itu baru ada si sosok Punakawan itu ya. Iya, sosok Punakawan itu. Dibuatlah tokoh Semar sebagai simbol dari masyarakat. Semar Katakan itu sebagai masyarakat. Ya, erek sasaha oge rek Arjuna, erek Bima, Nakula Sadewa, Yudhistira, anggar we Kakang Semar nyebutna teh. Makang Semarnya. Batara Kresna gitu, tetap dihormati. Karena kan kieu lamun secara membumi nama ya pemerintah oge ari ku rakyat dikehendaki untuk runtuh menyaruntuh oge gitu. Oh, berarti diobok-oboknya berarti si Semar itu memang, Ya. memang masyarakat secara keseluruhan ya, yang Iya. memegang kendali gitunya atas sesuatu Ya. gitunya. Ketika ini mau ngejerit gitunya, ya beres Nah, gitu. gitu. Hmm. Nah, kalau si Astra Jingga yang kita kenal dengan sebutan si Cepot, mungkin kalau teman-teman tahu ada di Pawayangan itu kalau misalnya di Sunda lebih terkenalnya si Cepot gitu ya. Dibalik. Tuh, nya tinggal si Cepotnya. Hari ini gitu tinggal dibalik. Nah, yang wajahnya merah teman-teman, kita tanyakan langsung kepada Lang ini. Jadi sebenarnya filosofi dari si Cepot itu apa? Dan huntunya kan semua itu hiji-hiji ya. Ya. Turunan Semar teh. Nah, mangga. Nah, kalau Cepot itu Jawa Barat kan ya. Di Jawa juga ada Bagong. Bagong. Dibilangnya itu siapa di Jawa teh? Bagong. Cepotnya Bagong ya, bukan Gareng ya, bukan Bagong. Oke. Gareng beda lagi ya. Di Jawa Barat juga Gareng itu ada yang menyebut hareng, ada juga yang Gareng. Ya. Halang-halang sebenarnya. Ya. Nama lain dari Cepot kan aslinya Astra Jingga ya. Ada yang beranggapan itu Sastra Jingga, ada juga yang Astra. Astra Jingga. Kalau saya lebih ke sastra. Oh, ke sastra. Ya. Jadi kan tulisan eta teh kamu diartikeun nama meureunna. Jadi Jingga teh kan beureum gitunya. Mun. Jadi tulisan awak kurang sebetulnya menafsu teh gitu. Si Cepot tehnya berarti. Ya, makanya aku naon ngelekna teh kacida we gitu ta. Nah, kalau si Dawala ta, adiknya si Petruk berarti ya kalau di Jawa itu ya. Ya. Nah, kalau si Dawala itu lebih ke memunculkan karakter seorang santri sebetulnya. Yang beragama lah, yang berbudi lah. Oh, dari setiap babak pun selalu seperti kayak begitu gitunya. Maksudnya selalu tetap sebagai yang paling bagus gitunya istilah namanya. Ya. Ya, oke. Tapi dari sisi bobodorana mah anger we maceuh sarua gitu. Ya. Ngolek mah anger kalanceng lagi gitunya. Ya. Nah, sekarang kalau si Gareng. Nah, kalau Gareng itu kan asli anak Siti Ragen. Dari si Cepot mah kan jeung Dawala mah sampeuran. Nah, makanya Gareng itu kenapa sebagian dalang ada yang jarang bahkan tidak sama sekali mengeluarkan Gareng. Termasuk saya yang memilih tidak mengeluarkan Gareng. Alasannya? Nah, dari sisi cerita alasannya karena Gareng itu ikut ke ibunya. Kan Siti Ragen mah jarang keluar, jadi mimilu gitu. Jadi dia pendamping ibunya gitunya, makanya tidak pernah jarang keluar kayaknya. Ya, kalau Cepot Dawala itu pendamping Semar. Berdua kan itu selalu ada ya. Ya, di naungan lalakon aya gitu. Makanya ini juga satu pertanyaan besar, kenapa Gareng jarang keluar? Karena itu tadi gitu. Nah, ada satu pertanyaan yang sampai saat ini saya masih kadang-kadang sok kepikiran nyalira gitunya. Ya. Kenapa si Gareng teh lamun ngomong logatnya Jawa? Ya, karena identiknya Gareng itu dengan Jawa dan kasarnya. Kasarnya Gareng mah. Sunda Jawa teh amarnya jadi tengah-tengah antara perbatasan teh amarnya. Jadi ngomongnya ada jeung mamangna, jeung Togog. Togog kan sama. Ya. Logatnya Jawa seperti itu. Nah, tapi ini kan hampir berakhir nih ya di ujung waktu sih ya, di ujung waktu. Oh, ini udah di ujung waktu? Udah di ujung waktu, padahal kita obrolan masih panjang nih ya. Satu pertanyaan lagi. Ya. Lakon atau cerita apa yang paling sulit dibawakan dalam pagelaran pewayangan itu? Cikan. Relatif Kang sebetulnya kalau buat saya ya. Jadi tidak melulu terbentur sama judul misalkannya. Karena pada akhirnya seperti ini Kang, setiap dalang itu kan beda, sangat berbeda-beda gitu. Mohon. Nah, makanya punten bisa nih mah. Sok aya nu kieu
cenah si eta mah goreng ngawayangna disebut goreng teh pedah teu sarua jeung salah siji dalang gitu Ya, sarana. karena dia punya selera Padahal sendiri kan ya. iya, padahal Waduh. itu teu mungkin kan sora jelema Ya, sarua gitu ya. kan. Dia kadang-kadang tehnya yang kita bilang lagi Iya, sudut pandang tehnya, sudut pandang iya. kembali lagi pada seleranya, amun selera cek mainan halus, mengerika dia bakal jadi goreng gitu kan ya. Karena dia sudah terbiasa dengan satu sosok dalang ya. Seperti kayak Nah, begitunya. begitupun dari segi lalakon. Itu Hmm. tidak sama, bahkan satu lalakon itu bisa jadi beberapa nama judul. Beda-beda Dari satu teh. lakon bisa menjadi beberapa nama judul. Ya, misalnya Rahwana Pejah, aya oge nu nyebutkeun teh Rahwana nyulik cinta, itu ada. Dawala Sebenarnya Gugat, terus kalau juga misalkan diberi waktu masih panjang, saya pengen bercerita tentang Rahwana Sita gitunya dalam apa namanya dalam pewayangan gitu ya. ya, Karena kan ya sedikit aja curi-curi lah sebenarnya. Karena kan selama ini posisi Rahwana itu selalu disalahkan ya pada umumnya gitu yang dilihat dari apa namanya karena eta tulisan-tulisan. teh luar biasa setia Rahwana teh. Ini masalah percintaan gitunya. Dengan Iya, satu lagi kan kalau Ramanya yang begitu punten iya, lebay gitu ya. Istilah iya. lebay gitu. Rahwana mah menerima apa adanya sebenarnya, menerima apa adanya gitu kan. Nah, kebalikan malahan dengan sosok Rama yang dibilang adalah cinta sejatinya Sita gitu ya. Ya. Kang Sim kuring pribadi mah sebenarnya Rahwana gitu sosok mata eta gitu nya. Nah, nanti Iya, kapan-kapan kita ngobrol lagi nih Kang Sepi siap. tentang Rahwana dan Sita. Eta mah kudu panjang, Kang. Berpanjang. Soalnya mungkin bisa aya nu sumbuna pendek bahaya oge. Jeung gelas kopi lagi kudu segede kieu nya. Iya. Panjang pisan. Nah, terakhir Kang Sepi, pesan-pesan untuk generasi muda untuk melestarikan seni dan budaya Nusantara kita ini. Mangga silakan. Pada intinya saya juga agak-agak naon ya Kangnya aya guligah oge, aya bungahna oge sebetulnya kalau melihat keadaan saat ini. Mohon. Di satu sisi juga banyak yang beranggapan bahwa wayang teu parem. Mohon. Karena kan memang kalau secara histori memang pernah tahun 80-an wayang golek terutama itu mati. Hilang ya. Pernah Mohon. mati, tapi muncullah sosok Abah Asep dengan membuat karakter cepot itu sehingga wayang kembali ke permukaan gitu. SD-nya, mohon. Ya, tapi saya kira untuk saat ini setiap dalang itu punya inovasi dan cara-cara tersendiri dan itu sangat efektif Mohon. untuk mempertahankan eksistensi di masyarakat saat ini. Ya apalagi kan istilahnya sekarang kita sudah ya anak-anak sekarang pun siapalah bisa dihitung gitunya dari misalkan anggap aja anak SMA siapa sih yang mau nonton wayang kan gitunya. Ya. Kalau misalkan apa namanya tidak ada yang dikatakan saya bahwa setiap dalang itu dia punya inovasi sendiri untuk menonjolkan kembali atau mengangkat kembali cerita wayang ini gitu kan ya. Entah itu artinya gini Kang, kita tuh harus udah saatnya teh kieu meureunana. Ulah leutik hate wae nepi ka iraha gitu. Ya, betul. Karena kan betul. Sebagian orang juga beranggapan lah cenah wayang teh nu ngamumule, wayang teh nu ngariksa gitu. Padahal mah aya gitu. Cuman manehna meureun tuh kurang update meureunana. Artinya jangan selalu jadi kesana teh jiga tabu gitunya. Ulah diletik-letik wae, lamun letik-letik wae kira gedena gitu. Justru betul. Membangun optimis lebih penting saya kira gitu. Nah, jadi mungkin pesan dari Kang Cepi untuk generasi muda saat ini gitunya. Yang saya sebenarnya melihat Kang Cepi ini bahasa-bahasa keren nama amazed gitunya. Terkesima karena masih ada seumuran Kang Cepi gitunya, masih mau istilahnya ngawayang gitu, menjadi dalang. Yang notabene nama sekarang enteng, Kang. Nama enteng. Apa itu? Nama enteng. Dulu saya awal jatuh cinta karena wayang gara-gara radio, sakitu. Gara-gara radio awalannya jauh wayangnya. Ya makanya untuk teman-teman yang memang generasi muda saat ini gitu ya. Tidak apa-apa, tidak masalah berdampingan dengan teknologi, ngorek TikTokan mangga, tapi jangan lupakan kesenian budaya bangsa kita. Dan kata-kata Cepi tadi bilang bahwa jangan dihilangkan, jangan dibuat seolah-olah seni dan budaya bangsa kita ini kecil, tidak ada artinya. Padahal ketika kita merunut pada masa lalu bahwa budaya dan seni bangsa kita ini benar-benar tinggi nilainya atau mahakarya yang benar-benar tidak ternilai, entah itu dari penyampaian pesan moral,
jadi pedoman, menceritakan pedoman kehidupan bermasyarakat dan bernegara lain sebagainya. Kang Cepi, mungkin segitu dulu karena waktunya kita sudah mepet. Hatur nuhun pisan Kang Cepi ya sudah mau direpotkan sama saya. Udah wengi-wengi teh orang subuh-subuh teh. Salam baktos ke Abah, ke Ambu, apunten Joledar. Diwartoskeun. Teman-teman semua, sekian dulu acara Nampi Dirama kali ini. Kita ketemu lagi di Nampi Dirama minggu depan, Rabu malam ya. Hatur nuhun pisan. Sampurasun, rahayu, rahayu. Rahayu. Hatur nuhun Kang Cepi. Siap.